alat mesin. Dulu pun seperti ini. Oh, pegel juga. Ya. Untuk melihat dan mengikuti proses pembuatan getuk gondok khas Kota Magelang, Jawa Tengah, saya mendatangi salah satu rumah produksi getuk gondok yang merupakan penerus generasi ketiga pembuat getuk gondok yang ada di kawasan Desa Karet, Kecamatan Mertoyudan, Kota Magelang, Jawa Tengah. Ini jam 7 malam saya di Magelang mencari ini nih. Nah, ini getuk gondok Sri Rahayu. Jadi kalau di Magelang itu salah satu makanan yang paling khas itu getuk gondok. Kita ke tempat produksi. Proses pembuatan getuk gondok ternyata cukup panjang. Pertama, singkong yang didatangkan dari petani tentunya dengan kualitas singkong yang bagus dikupas oleh pekerja sejak sore hari. Setelah dikupas bersih pada malam hari sekitar pukul 7 malam, singkong kemudian ditempatkan pada panci atau dandang besar yang digunakan untuk mengukus. Malam ini saya beruntung bisa langsung mengikuti proses pembuatan getuk gondok, mulai dari mencuci singkong yang sudah dikupas. Namun sebelum mengikuti prosesnya, pastinya saya terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Sri Rahayu, salah satu pemilik rumah produksi getuk gondok yang ada di kampung ini. Ini tempat ini ya, mulai nyuci bahan-bahannya. Oh gitu, bahan-bahannya nanti disiapkan untuk dikukus. Oke, saya tak ikut bantu-bantu ya Bu ya. Pada hari biasa, untuk satu kali proses mengolah getuk gondok sebanyak 80 kg singkong. Namun saat hari libur, terutama saat lebaran, di tempat ini bisa sampai 5 kali masak sekitar 400 kg atau 4 kuintal singkong. Kita lihat penampakannya singkongnya itu memang yang cukup berkualitas ya. Pilihan ini, pilihan yang paling bagus ini. Singkongnya kelihatannya paling ini apa namanya, dari bentuknya ini kan kelihatan singkong yang enak. Setelah dicuci bersih, singkong kemudian dimasukkan ke dalam panci besar atau dandang untuk mengukus. Proses pengukusan tidak memerlukan teknik khusus. Singkong langsung tanpa disusun dimasukkan seperti ini. Selanjutnya tinggal proses mengukus yang cukup lama. Biasanya setiap hari proses memasak dilakukan pada pukul 1 dini hari dengan mulai menyalakan kompor. Proses pengukusan yang tanpa disusun ini bukan tanpa alasan. Pada saat singkong dikukus selama 3-4 jam sampai benar-benar empuk, singkong akan mengembang. Singkong yang tidak disusun pada saat proses mengukus ini memudahkan singkong untuk mengembang dan mekar dengan sempurna. Selanjutnya saya menyiapkan parutan kelapa untuk pendamping menikmati getuk gondok. Getuk gondok biasanya disajikan dengan parutan kelapa. Agar parutan kelapa bisa bertahan lama dan tidak cepat basi, setelah diparut harus dikukus. Agar wangi, parutan kelapa ini saat dikukus diberi daun pandan seperti ini. Untuk membuat parutan daun kelapa, biasanya pekerja akan mengerjakan pada pagi hari sekitar pukul 5 pagi. Setelah singkong dikukus sampai matang dan empuk, selanjutnya langsung diangkat untuk didinginkan sementara. Nah, saya penasaran nih dengan kualitas singkong yang digunakan untuk membuat getuk gondok. Dan ternyata benar, singkong ini memiliki kualitas yang enak. Tes dulu. Wah, panas. Udah kelihatan. Kemarin pas nyuci kualitas singkongnya bagus, ini pas sudah matang juga enak, empuk. Tahap selanjutnya, singkong yang telah diangkat kemudian langsung ditempatkan pada alat yang digunakan untuk menumbuk bernama lesung. Singkong yang masih cukup panas ini langsung ditempatkan di lesung untuk ditumbuk pertama. Jadi ini bawahnya dikasih apa Pak? Kita kasih biar nggak lengket. Oh, bawahnya dikasih mentega biar nggak lengket. Selain diberi mentega pada lesungnya agar tidak lengket, singkong yang sudah setengah halus ini juga ditambah tepung hongkwe dan juga garam secukupnya. Selanjutnya ditumbuk terus sampai halus. Dibalik dengan seperti ini teknisnya. Itu biar nanti itu apa? Yang seperti ini biar nanti hancur. Oh, Ya. jadi ini dinaikkan yang di bawah. Nah, yang bawah kan biar nanti Oh. ketumbuhan. Yang terpenting setelah proses penumbukan dan halus yaitu proses membersihkan bagian dalam singkong yang keras. Proses ini akan menentukan kualitas getuk gondok agar halus dan lembut. Ini kalau ininya nggak diambil, ya, Nanti kualitasnya nggak bagus. ya, Ini masuk sini. ya. Tahap
Tahap selanjutnya setelah bersih ditambah gula dan vanili. Penambahan gula secukupnya saja ya, jangan terlalu manis. Dan vanili berguna agar getuk gondok yang dihasilkan memiliki aroma wangi. Bisa dibayangkan nanti hasilnya bagaimana ya. Nah ini aromanya udah wangi ya, tadi udah ditambahi gula. Kalau gula itu takarannya 1 ember hitam tadi itu, singkong gulanya 2 ciduk, terus kasih vanilinya secukupnya untuk pewangi. Untuk proses pembuatan getuk gondok masih menggunakan cara tradisional, terutama dalam proses menumbuk menghaluskan. Karena dengan cara tradisional ditumbuk manual seperti ini akan menjaga kualitas dan rasa serta ciri khas dari getuk gondok. Ini memang caranya harus manual seperti ini apa Pak? Ya, ini manual cetak seperti cetakan ini sepolit lah seperti itu. Manual caranya. Oh, nggak bisa pakai alat mesin. Dulu pun seperti ini. Oh, pegel juga. Iya. Aduh. Macam mesin ya diteplak terus. Aduh, pegel. Ini sama sininya nih panasnya. Selanjutnya, berapa lama proses menumbuk dilakukan? Untuk mengetahui apakah proses menumbuk getuk gondok ini sudah cukup, caranya dengan merasakan saat proses penumbukan. Jika getuk yang ditumbuk masih belum nempel di alu, alat yang terbuat dari alu yang digunakan untuk menumbuk, maka belum cukup. Akan tetapi jika getuk yang ditumbuk ini sudah menempel pada alu, lengket, maka proses penumbukan ini sudah cukup. Ini numbuknya sampai berapa lama Pak? Ya nggak bisa dipastikan, pokoknya udah ditumbuk gini ya. Diangkat agak berat. Oh, kayak udah nempel itu ya? Ya, gitu. Nah, kayak udah nempel, ini berarti udah anu ya. Ini udah mulai agak nyokot ini. Selanjutnya setelah benar-benar halus dan lembut, tahap selanjutnya tinggal diusek. Mau diapakan lagi nih? Istilahnya aneh-aneh, tidak cukup familiar. Nah, kurang lebih nih ya, diusek ini seperti ini. Istilahnya yang sudah dinamakan diusek. Oh, diusek. Ya. Usek. Oh iya. Dibalik-balik ya Pak? Ya. Oh iya, ada informasi tambahan. Untuk membuat lesung yang baik menggunakan kayu nangka yang sudah tua. Selain besar dan bisa menggunakan satu batang, serat dari kayu nangka ini sangat halus dan lihat. Sangat pas dan cocok untuk menumbuk getuk. Kembali lagi ke proses pembuatan getuk. Setelah jadi, tahap selanjutnya tinggal membuat motif dengan menggunakan gula merah. Agar gula merah wangi dan memiliki aroma buah yang enak, bisa ditambahkan buah nangka atau buah durian. Berapa banyak? Cukup ya, cukup. Oh, secukupnya. Mas cuman buat nganu apa? Pewarna. Pewarna buat belentong-belentong. Oh. Iya, bisa dikasih rasa nangka, bisa dikasih durian, bisa. Oh. Campurannya. Tapi dia tidak dibikin diaduk jadi rata enggak ya? Cuma nanti hasilnya biar Tadi bolong-bolong. bolong-bolong. Oke ya. Iya. Produk olahan getuk gondok adalah getuk mawur atau getuk original yang ciri khas asli. Setelah ditumbuk halus, diberikan motif gula merah, kemudian dibentuk bulat-bulat seperti ini. Rasanya sangat khas dan jadi kelangenan. Ini namanya getuk apa ya Pak ya? Mawur. Getuk mawur. Bisa juga dinamakan getuk yang original, atau bisa juga disebut getuk mawur, atau bisa juga disebut getuk gondok. Ya, getuk gondok. Selain getuk yang asli yaitu getuk gondok atau getuk mawur, ada inovasi lain yaitu getuk yang berwarna-warni. Untuk getuk berwarna-warni ini harus melewati proses pewarnaan dan penggilingan dengan menggunakan mesin seperti ini. Biasanya kalau dalam sehari yang diwarna-warni bikin berapa sih Pak? Ini habis ini kan hijau, Nah, habis hijau putih, itu 3. habis putih nanti coklat. Oh, coklat. Kan boten. Oh. Terakhir udah Jawa. Oh, berarti ada 5. Tidak hanya diproses dengan mesin, untuk getuk yang berwarna-warni juga akan dibentuk pola yang ada satu warna dan ada yang pelangi, terdiri dari beberapa warna. Menurut Sri Rahayu, bahan yang digunakan untuk membuat getuk gondok menggunakan bahan alami. Iya, ketela, kelapa, gula, pewangi, pewarna, garam, dan bumbu seperti pewarna sama gula Jawa, coklat itu mentega. Ya cuma itu aja. Tambah garam sedikit itu kan enggak, supaya enggak kemeng rasanya. Getuk gondok dapat bertahan 1 hingga 2 hari.
Meski rasanya sama, penyajian getuk gondok berwarna-warni lebih menarik. Ada yang dijual dalam kemasan 10.000, kemasan 15.000, kemasan 20.000 rupiah, dan ada juga kemasan besar yaitu kemasan tumpeng kecil, sedang dan besar. Untuk kemasan tumpeng harganya mencapai 100 sampai 250.000 rupiah. Jalan-jalan ke kota Magelang, jangan lupa membeli getuk. Getuk gondok. Ini tahan 24 jam ya. Selain bisa buat teman di perjalanan untuk ganjal perut, getuk gondok ini juga pas untuk oleh-oleh, ya kan, murah, enak, dan hampir semua orang suka. Roby Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Magelang, Jawa Tengah.